Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah qail fi kitabil aziz wa ana ila rabbika muntaha. Asyhadu an la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du ayuhan nas, usikum wa iyaya bittaqullah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Sebagai umat Islam yang beriman dan bertakwa, mari kita tingkatkan keislaman, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan meningkatkan iman, Islam, takwa, kita hidup di dunia damai, aman, sejahtera, dan di akhirat kita masuk surga mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk menyikapi setiap ayat yang dibaca khatib, haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Takwalah kamu yang sebenar-benarnya dan tidak boleh mati kecuali membawa Islam. Ini ayat menunjukkan bahwa kita ada yang disebut nilai ibadah spiritual, yaitu haqqa tuqatih. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Tidak boleh mati kecuali membawa Islam, artinya Islam kita dijaga. Inilah yang disebut ibadah ritual keagamaan, sholat, zakat, infak, sedekah dan lain sebagainya. Untuk meningkatkan keimanan dan takwa supaya lebih fokus, judulnya adalah perjalanan hati tak boleh berhenti, atau prosesi spiritual tidak boleh terjegal. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Surat Al-Quran yang hati baca, wa ana ila rabbikal muntaha. Sesungguhnya al-muntaha, tujuan dari segala usaha kita baik lahir batin adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ini warning, peringatan kepada kita, ketika ibadah jangan sampai terjegal. Ketika kita sedang prosesi spiritual, tidak boleh terhalangi oleh mawanid, mawaik, dan hal-hal lain. Demikian pula di dalam ibadah ritual, tidak boleh terjegal oleh gemerlap dunia. Karena itu, bagi seorang salik yang ibadah kepada Allah, yang menuju Allah, itu dimungkinkan di perjalanan diberi mukasyafah, terbuka hijab sehingga melihat keindahan mughayabat. Ini adalah sebagai makomat tingkatan ketika orang ada sebut imannya iman ilmu, iman iyan, iman berdasar ma'rifat, dan suhud, menyaksikan kebesaran Allah, dan ada musyahadah, nampak kebesaran Allah, dan sampai mukasyafah, tersingkap semua keajaiban ruhani di dalam dunia mughayabat oleh super ego nur cahaya iman kita yang berdasarkan marifat dan mahabbah. Ini adalah makomat, tidak boleh berhenti di situ, tapi tujuan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Redaksi yang sedang kita dengar dari salah satu tarekat, ilahi anta maksudi ya Rabb, engkaulah tujuanku. Waridhoka matlubi, sedangkan rodimu adalah sebagai matlub, jalan untuk menempuh engkau, atau jalan yang telah diberikan engkau. Aku tidak akan tergoda oleh ridhomu, tetapi aku akan terus mengejarmu
Itu adalah filosofi ahli ma'rifat. I'tini ma'rifatak wa mahabbatak. Ya Allah, berikanlah aku ini ma'rifat kepada Engkau, dan aku berikan cinta kepadamu. Aku akan mengejar Engkau sebagai kekasihku, dan aku tidak terlena dengan sebab aku bisa ma'rifat, tahu Engkau. Dengan musyahadah terlihat alam mughayabat. Bukan itu ya Rabb. Tujuanku adalah mahabbah kepadamu. Sejak aku mencintai Engkau awal dari iman ilmu, aku ingin mendapatkan satu mahabbah kecintaan dari Engkau terhadapku. Ini adalah tujuan kita dalam ibadah spiritual. Kemudian di dalam ibadah-ibadah yang tadi bersifat lahiriah, ritual, tetapi ritual keagamaan, sebab pada ritual budaya, maka juga tidak boleh terpesona oleh dunia. Solat kita, zakat kita, ibadah kita, infak kita tentu akan dihadapkan dengan hal-hal materi, pujian, goncangan-goncangan dunia, politik, kemudian kenikmatan-kenikmatan yang diberikan Allah berupa kesenangan, berupa materi, harta melimpah, kesenangan dari istri yang cantik jelita, kemudian kesenangan di dalam jabatan sampai puncak ke jadi presiden. Tapi itu semua ya Rabb bukan tujuanku. Itu adalah hadpul ghoyah, itu tujuan antara yang aku bisa sampai dengan sebab itu. Hadpun nihayah, tujuan akhirnya adalah Engkau ya Rabb. Oleh karena itu seorang ulama ahli sufi yang terkenal, Syekh Hakandari, menjelaskan, ma aradat himatus salikin antakipa idama kusibalaha ila wanadatka awatibul hakikah alladhi tatlubu amamak. Apabila seorang salik yang sudah imannya ada ilmu kemudian tambah makrifat sampai dia perjalanan kepada Allah, ketika makusifalaha, perjalanan ibadah spiritualnya ditampakkan mukasyafah ila wanadatka hawatibul hakikah alladzi tatlubu amamak, kecuali nanti akan ada suatu bisikan ilahi yang dibawa oleh malaikat mulhim akan mengatakan, segera memberitahu, alladzi tatlubu amamak, yang kau cari masih di depan. Itu tingkat mukasyafah. Alam keindahan di spiritual sudah terlihat jelas. Itu pun suatu ujian bagi orang yang sudah beriman. Nurul ilm, cahaya ilmu, nurul iman, cahaya iman, hakikatul basyirah, latifatus sir, rahasia, semua rahasia diberikan oleh Allah. Tetapi alladzi tatlubu amamak, yang dicari bukan itu. Tuh zat Allah subhanahu wa ta'ala, ana ila rabbikal muntaha. Kita tahu dalam fisika atau realitas kehidupan, ketika orang akan ke Jakarta kota atau ke terakhir yaitu kota, tentu fase-fase perjalanan makomat. Ketika naik kereta atau mobil ada stamplas dan ada stasiun-stasiun. Awas jangan tertipu. Ketika itu sudah Jakarta, ketika datang ke pasar Minggu, tapi itu bukan tujuan. Perganda dan lain sebagainya, itu bukan tujuan. Tujuanmu adalah Jakarta kota. Kalau kau berhenti di situ, kau tersesat. Kalau masih ada uang bisa mobil dan bisa naik kereta. Kalau kau tidak punya uang, berhenti di situ, mati kutu. Hadirin jamaah Allah, itu tingkat spiritualitas yang tinggi. Ahli suluk, ahli ibadah pada Allah dengan ma'rifatullah, mahabbat. Kemudian contoh yang kedua, ketika kita ma barazat zawahil mukawwanat ila nadat haqiqatuha innama nahnu fitnatun fala takbur. Ketika kita sedang ibadah ritual, sholat, infak dan lain sebagainya, nampak keindahan-keindahan dunia, jadi pejabat, harta melimpah, ilmu tinggi, ulama disanjung, dijemput, jemputannya berbeda, disanjung, dipuji. Hati-hati, itu innama fitnatun. Siapa yang ngomongnya? Hakikat dari ibadah kita. Siapa itu? Malaikat. Hadirin Allah, kita kenal, ketika orang ibadah kepada Allah dibimbing oleh ratusan dan ribuan malaikat, tetapi ketika maksiat maka dipimpin dan dibimbing oleh ribuan syayatin. Siapa yang memberikan informasi? Hawatibul hakikat adalah malaikat mulhim, memperingatkan kita.
bahwa kita belum sampai. Kenikmatan dunia misalnya kita punya istri. Imam Ali As-Sabuni menjelaskan ketika seorang suami istri berkelima, awas hati-hati, jangan berhenti di situ, kau bisa kufur. Innama nahnu fitnatun, aku ini fitnah. Tapi yang marah fitnah adalah malaikat. Istri yang kamu gauli itu dan cantik, ini fitnah. Harta yang kamu miliki melimpah, itu fitnah. Fala takfur, kamu jangan kufur. Jabatan yang kau raih dari wali kota saja presiden, ini fitnah, jangan kufur. Apalagi yang dimiliki oleh kita? Ilmu punya, jabatan punya, harta mulia, fitnah semua itu. Itu berdasarkan firman Allah surat Taghabun, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta, jabatan, kekayaan dan semua yang nampak pada diri kita itu adalah ujian, fitnah. Andaikan gaji sebesar apapun, istri sebanyak apapun, titel setinggi apapun, fitnah. Dunia sebanyak apa, fitnah. Seorang ulama disanjung, fitnah. Tentu saja dibenci ya jadi fitnah, tapi disanjung juga fitnah. Para takfur dengan konsep dihormat sebagai ulama, fitnah. Fala takfur, tidak kubur. Ujung ayat ini surat Al-Qur'an yang indah. Wallahu indahu ajrun azim. Ingat, indallah ajrun azim. Di sisi Allah pahala yang jauh lebih besar daripada sanjungan orang. Di sisi Allah jauh lebih besar daripada pujian orang. Di sisi Allah jauh lebih besar daripada kenikmatan dengan istri yang cantik. Di sisi Allah jauh lebih besar dari presiden yang dihormat, yang disanjung-sanjung, jauh lebih besar pahala itu yang dikejar. Indahu ajrun azim. Oleh karena itu, ibadah spiritual jangan terjegal. Hati kita, perjalanan hidup kita jangan tergoda. Hati-hati, sebab ini semua adalah ujian bagi kita. Orang yang meluluskan ujian punya gelar dari Allah, waliullah. Orang yang ujian di kampus S1 dokter Andes, orang yang menyelesaikan ujian S3 doktor, yang bisa menyelesaikan ujian dari seluruh ujian-ujian dan dari hafal dari 3 komponen, penelitiannya bagus, pengajarannya bagus, dan sosialnya bagus, dikasih gelar guru besar. Ujian semua itu. Tujuan kita adalah semuanya serahkan kepada Allah. Yang terakhir, ingat bahwa kita baru bisa muwajahah. Apa yang muwajahah? Wajah tu wajah ladzi fatas samawati wal ard hanifan muslima wa ma kana musyrikin. Dihadapkan diri kita muwajah artinya bersifat spiritual, bersifat fisikal, bersifat jasad. Dihadapkan muka kita kepada sujud. Tapi belum bisa ayat berikutnya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu yang susah. Lillahi rabbil alamin, itu yang susah. Kalau ibadah bisa, disebutkan fatar samawati bisa, tapi lillah yang sulit. Karena sekali lagi surat Al-Baqarah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa itu inna lillah? Lillah artinya ada 3. 1, lillah, di situ harus sudah billah, kita berada di jalan Allah, sabilullah. 2, lillah, billah, billah dengan sebab kekuasaan Allah, dan di situ ada diri kita yang saling ibadah kepada Allah. Kemudian ilaihi roji'un, roji'una ilaihi, itu yang terakhir, roji'una ilaihi, kita semua akan kembali kepada Allah, bukan kembali kepada saya Allah. Mudah-mudahan perjalanan spiritual tidak terjegal dan perjalanan hidup kita selalu lurus, istiqomah ibadah kepada Allah, akhirnya kita wafat husnul khotimah, mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Irghaman liman jahada bihi wa kafar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil basar Muhammad wa ala alihi wa ashabihi man ittasat ainum bi khabar amaman. Ayuhan nas usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Fattaqullaha mastata'tum.
wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairal li anfusikum wa ma yuqasuha nafsihi faulaika humul muflihun. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadhiyal hajat. Rabbana asmil lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma il haqqa haqqa wa arina tibaa wa arina batila batila wa arina tinabah. Allahumma arhamna bi tarkil ma'asi abada ma abqaitana warhamna min an natakallama ma la yu'ina warzuqna husnan nadri fi ma yurdika anna. Allahumma ya banas samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram wal izzati allati la tulab nas'aluka ya Allah ya Rahman bi jalalika wa nurik bi wajhika wa jalalika karim wa bi mu'jizatil Qur'anil azim. Rabbana anta taqabbal du'ana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullahaladzim li wa lakum. Aqimissalah.